Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang efek Doppler. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmawati dari kelas 12 IPA. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi efek Doppler. Kita langsung saja ke materi efek Doppler. Nah, di sini ada pengertian ya. Efek Doppler merupakan salah satu penemuan yang memiliki dampak cukup besar dan penting, enggak hanya pada bidang fisika, melainkan juga bidang ilmu lainnya. Sebelum lanjut ke materi, saya punya satu cerita. Waktu saya nunggu di halte, saya mendengar ada suara sirine ambulan dari kejauhan. Suara tersebut semakin mendekat ke arah saya berdiri. Semakin ambulan mendekat, maka suara sirinenya akan semakin jelas dan keras saya dengarkan. Namun, setelah ambulan melewati saya dan berlalu menjauh, suara sirinenya berubah menjadi lebih rendah hingga nggak terdengar lagi. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Apakah sopir ambulan sengaja mengubah volume sirinenya? Ya kali, gabut banget si sopir, sempet-sempetnya naik turunin volume. Nah, ternyata sopir ambulan nggak mengganti volume suaranya dengan sengaja. Dia nggak segabut itu. Ada suatu efek yang mempengaruhi perubahan volume pada nada sirinenya, yaitu efek Doppler. Yuk kita lanjut lagi ke materi efek Doppler. Materi yang akan kita bahas dalam efek Doppler yaitu materi yang ke-1. Apa itu efek Doppler? Materi yang kedua, sejarah efek Doppler. Materi ketiga, rumus efek Doppler. Dan materi yang keempat yaitu manfaat efek Doppler. Dan materi yang kelima, materi yang terakhir yaitu contoh soal efek Doppler. Nah, ini materi yang akan kita bahas nanti ya. Yuk kita langsung aja masuk ke materi yang ke-1, yaitu apa itu efek Doppler. Coba deh kalian perhatikan pengertian efek Doppler. Ya, efek Doppler adalah penemuan frekuensi atau panjang gelombang pada penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Bisa kita tuliskan di sini ya pengertiannya. Perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada
Nah, di sini pengertian. Nah, di sini apa itu efek Doppler? Pengertiannya di sini ya. Contoh efek Doppler pada gelombang bunyi yang paling sederhana ya saat kalian mendengar suara sirine ambulan atau pemadam kebakaran dari jauh. Kemudian mendekat dan menjauh kalian lagi. Volume suara dari sirine yang kalian dengar tersebut berbeda kan? Nah, itu salah satu contoh peristiwa efek Doppler yang sering kalian temukan. Apakah ada contoh lainnya? Ada. Namun, sebelum ke contoh, saya mau sedikit flashback ke masa di mana efek tersebut baru ditemukan. Yaitu masuk ke materi yang kedua, yaitu sejarah efek Doppler. Siapa sih yang pertama kali menjelaskan Doppler efek? Ya, tepat sekali dari namanya ya. Namanya saja sudah terlihat bahwa Doppler efek ini dijelaskan pertama kali oleh fisikawan Austria yaitu Christian Doppler pada tahun 1842. Nah, Doppler efek merupakan salah satu fenomena yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Enggak hanya bagi ilmu fisika saja, melainkan juga disiplin ilmu lainnya seperti ilmu astronomi. Efek Doppler mendukung teori bahwa jagat raya mengembang atau memuai. Hal itu dijelaskan dalam efek Doppler pada gelombang elektromagnetik. Gelombang yang dipancarkan oleh sumbernya seperti gelombang cahaya akan berjalan menuju pengamat atau pendengar dan gelombang tersebut akan dikompresi. Sebelumnya, ketika gelombang tersebut menjauh dari pengamat, maka gelombang akan mengembang. Balik lagi deh ke Doppler efek. Setelah mengetahui pengertian dan sejarah singkatnya, kita akan lanjut ke rumus atau cara menghitung efek Doppler yuk. Itu masuk ke materi yang ketiga ya, yaitu rumus efek Doppler. Kalian sudah mengetahui kalau pergerakan sirine ambulan dan pendengar kita akan menghasilkan frekuensi yang berbeda. Lalu, apakah kemudian kalian bertanya-tanya gimana cara menghitung frekuensi yang diterima pendengar setiap kali si ambulan mendekat dan menjauh? Nah, jawabannya ada di sini. Berikut ini cara frekuensi pendengar Nah, jawabannya ada di sini ya. Berikut ini cara menghitung frekuensi pendengar pada efek Doppler ya. Nah, rumusnya yaitu FP ini ya, FP sama dengan P tambah kurang PP dibagi P tambah kurang PS dikali PS. FS ya, ini salah, maaf. Nah, keterangannya kita tuliskan dulu. Keterangan dari rumus di atas ya. FP
yaitu frekuensi pendengar. Fs yaitu frekuensi sumber bunyi. V kecepatan bunyi. Vp yaitu kecepatan pendengar. Dan yang terakhir yaitu Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi. Oke, di sini rumus dan pengertiannya sudah saya tuliskan. Dalam persamaan di atas ini diketahui bahwa frekuensi pendengar berbanding lurus dengan frekuensi sumber bunyi, enggak berbanding lurus dengan kecepatan pendengar dan kecepatan bunyi, serta enggak berbanding terbalik dengan kecepatan sumber bunyi ya. Nah, kalian bingung nggak sama uraian di atas ini? Kalau saya sih jujur bingung. Nah, untuk mempermudah dalam memahami persamaan di atas, kita pakai analog suara sirine ambulan yuk. Nah, ketika sirine ambulan sebagai sumber bunyi bergerak mendekati kita, maka frekuensi akan lebih tinggi karena Vs-nya bernilai negatif ya. Nah, sebaliknya ketika sirine ambulan menjauhi kita, maka Vs-nya akan bernilai positif sehingga frekuensi akan semakin rendah. Nah, bisa kita gambarkan secara sederhananya ya, biar lebih mempermudah memahaminya lagi. Nah, di sini kita gambarkan secara sederhananya ya, biar lebih mudah memahaminya. Nah, sumber mendekati pendengar, nilai Vs-nya negatif. Dan sedangkan kalau sumber menjauhi pendengar, Vs-nya positif. Kita lihat tanda panahnya. Nah, kalau mobil menjauhi orang, nilai Vs-nya negatif.
Sedangkan kalau mobil mendekati orang, PS-nya negatif. Oke, sekarang coba ubah posisi kita. Nah, ketika kita sebagai pendengar mendekati sumber suara, maka nilai VP-nya akan bernilai positif ya, sehingga frekuensi akan semakin tinggi. Nah, sedangkan kalau VP akan menjadi negatif ketika kita menjauh sumber suara. Nah, bisa kita gambarkan lagi, pendengar menjauhi sumber. Nah, di sini sudah kita gambarkan ya. Nah, sedangkan kalau pendengar menjauhi sumber, maka nilai VP-nya bernilai negatif, sedangkan pendengar mendekati sumber, nilai VP-nya positif ya. Nah, kan sudah tampak jelas tanda panahnya menuju arah kemana. Nah, bisa kita simpulkan bahwa bunyi yang didengar oleh pendengar akan menghasilkan nilai frekuensi yang semakin besar jika sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekati. Jadi supaya frekuensi makin tinggi dibutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Jangan kayak doi maunya diusahain tapi nggak mau usaha balik, ya nggak akan sefrekuensi dong. Oke, kita lanjut lagi ke materi aplikasi rumus efek Doppler ya. Pada materi ini kita akan membahas soal yaitu aplikasi rumus efek Doppler. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung cemplungin angka-angkanya ke dalam rumus yuk. Misalnya ada soal seperti ini ya. Nah, ayo kita jawab soal di atas secara bersama-sama. Diketahui VS sama dengan 20 meter per sekon. Nah, sedangkan Fs-nya 400 ajen dan V kecepatannya 380 meter per sekon. Ditanya berapa frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan, maka kita simbolkan FP ya. Oke, kita jawab. Kita lihat dulu keterangan untuk menentukan nilai negatif dan positifnya. Oh, ternyata sumber bunyi menjauhi, maka nilai VS-nya positif,
Sedangkan pendengar diam, VP-nya 0. Bisa kita tuliskan di sini VP 0 ya. Oke, kita masukkan rumusnya ya. Jawab FP sama dengan V tambah kurang SFP dibagi V tambah kurang VS kali FS sama dengan V-nya 380, FP-nya 0 tambah 0 dibagi V-nya 380 lagi ditambah FS, FS-nya 20, kita kali FS-nya 400. Ini tadi VS ya, VS-nya 20. Oke, kita langsung jawab. 380 tambah 0 hasilnya 380 dibagi 380 tambah 40, maka hasilnya 400 kali 400 ya. Coret hasilnya 1. Nah, 380 kali 1 maka hasilnya 380 Hz. Nah, ini hasil frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan. Jadi frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan adalah 300 Hz ya. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu manfaat efek Doppler. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya kita cantumkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Efek Doppler berlaku pada fenomena berubahnya suara ambulan ketika menjauh dan mendekati kita. Efek ini juga berlaku pada peristiwa lainnya saat sumber bunyi atau pendengar bergerak relatif terhadap satu sama lain. Nah, berikut ini adalah kita tuliskan Nah, berikut ini manfaat dari adanya efek Doppler, yaitu yang satu, mengukur kecepatan bintang. Nah, manfaat dari adanya Doppler efek yaitu mengukur kecepatan bintang dan galaksi terhadap bumi ya. Saya sudah bilang sebelumnya kalau efek ini tuh jangkauannya luas, enggak hanya disiplin pada fisika saja. Salah satunya adalah bidang astronomi, yaitu
untuk mengukur kecepatan bintang dan galaksi saat menjauh dan mendekati bumi. Ini yang nantinya ada hubungannya dengan hukum Hubble ya. Nah, manfaat yang kedua yaitu mendiagonasi masalah faktual. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat algebra yang membantu mendiagnose medis terhadap dalam ekokardiogram dan ultrasonografi. Keduanya mendapatkan Doppler efek untuk mengukur arah dan kecepatan aliran darah pada artikel dan vena. Intinya, efek ini dimanfaatkan untuk mendiagnosis masalah vaskular ya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu materi yang kelima. Contoh soal algebra dan pembahasannya ya. Sampai sini sudah paham kan betapa pentingnya algebra dalam kehidupan kita? Nah, saya ada beberapa contoh soal dan pembahasannya mengenai algebra yang bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1 ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini, kalau kita lihat persamaan hukum Doppler efek bunyi yang didengar oleh pendengar memiliki nilai frekuensi semakin besar apabila A. Sumber bunyi dan pendengar saling diam, B. Sumber bunyi dan pendengar bergerak saling menjauh, C. Sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekat, D. Sumber bunyi bergerak menjauh sedangkan pendengar bergerak mendekat, dan yang ke E. Sumber bunyi bergerak mendekat sedangkan pendengar bergerak menjauh. Nah, jawabannya adalah C. Kenapa kok bisa C? Karena berdasarkan persamaan Doppler efek, frekuensi bunyi didengar oleh pendengar akan semakin besar jika sumber bunyi dan pendengar saling mendekat ya. Oke, kita masuk contoh soal nomor 2 ya. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Sebuah ambulan melaju mendekati pendengar yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan kecepatan 30 meter per sekon. Frekuensi yang dihasilkan dari sirine ambulan tersebut sebesar 504 Hz dari arah berlawanan. Ada mobil B yang juga melaju mendekati pendengar sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 518 Hz dengan kecepatan 20 meter per sekon ya. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 300 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah, oke, kita langsung jawab. Diketahui Vs mobil A ini 30 meter per sekon, Vx-nya 0. Ini bukan Vx tapi Vp ya, salah. Sedangkan Fs mobil A sama dengan 504 Hz dan Vs mobil B-nya 20 meter per sekon. Vs mobil B-nya sama dengan 518 meter per sekon ya, dan
kecepatannya 300 meter per sekon. Oke, yang ditanya FP-nya ya. Oke, kita langsung jawab. Kita masukkan rumus mencari hasil mobil B. FP mobil A sama dengan V tambah kurang VP dibagi V tambah kurang VS kali FS ya. V-nya diketahui 300 ditambah VP-nya 0 dibagi V-nya 300 dikurang ya ini. Dikurang 30 dan FS mobil A-nya 504. Maka hasilnya kita langsung kalikan 300 kali 504, maka hasilnya 151.200 bagi 300 kurang 30, maka hasilnya 270 ya. Nah, maka hasilnya 560 budget. Nah, kita sudah tahu hasil FP mobil A yaitu 560 budget. Kita akan mencari FP mobil B. FP mobil B ya. Kita tuliskan lagi rumusnya. V tambah kurang VP dibagi V tambah kurang VS kali FS ya. Sama dengan V diketahui 300 ditambah VP-nya 0 bagi V-nya 300, lagi kita tuliskan 300 kurang VS-nya, VS mobilnya 20, kita tuliskan 20 kali FS mobil B 518 ya. 518. Oke, kita jumlahkan 300 kali 518, maka hasilnya 155.400 dibagi 300 kurang 20, maka hasilnya 280. Maka hasilnya kita peroleh 555 budget. Kita tuliskan F totalnya, F total yaitu FP mobil A dikurang FP mobil B. FP mobil A kita peroleh 560 dikurang FP mobil B 555, maka hasilnya 5 budget.
Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 5 Hz ya. Oke, dari kedua jawaban soal di atas coba dicek lagi ya. Apakah ada kurang atau tidak tepat? Nah, saya sudah mengasih 2 contoh soal perhitungan mengenai Doppler effect. Berarti kalian sudah mulai paham kan cara menghitungnya? Oke, sampai sini sudah paham kan tentang pengertian, contoh, manfaat, dan rumus efek Doppler? Oke, saya cukupkan sampai di sini video pembahasan tentang materi efek Doppler ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan tentang menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.